Sahabat-sahabat terkasih dalam Kristus, hari ini mari kita duduk sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan membiarkan hati kita dibimbing dalam sebuah permenungan yang sungguh luar biasa. Sebuah kisah yang tidak hanya menggugah iman, tetapi juga mengingatkan kita akan kasih Allah yang nyata dalam hidup di tengah-tengah kita. Kisah ini datang dari sebuah desa kecil di India, Vilakanur, dari sebuah gereja bernama Kristus Raja. Lebih dari 1 dekade yang lalu, di gereja sederhana ini terjadi sesuatu yang menggetarkan jiwa banyak orang. Dan hari ini, mujizat itu akhirnya diakui secara resmi oleh Vatikan, yaitu sebuah mujizat Ekaristi. Pada tanggal 31 Mei lalu, ribuan umat beriman berkumpul. Mereka datang bukan hanya untuk melihat atau sekedar menyaksikan, tetapi untuk bersyukur, untuk menyembah, dan untuk memperbarui iman mereka di hadapan kehadiran Kristus yang nyata. Dipimpin langsung oleh Nunsius Apostolik untuk India dan Nepal, Uskup Agung Leopoldo Girelli, misa deklarasi ini menjadi peristiwa bersejarah yang tidak akan mudah dilupakan. Dalam homilinya, Uskup Agung Girelli mengajak kita semua untuk merenungkan misteri Ekaristi. Ia menyebutnya sebagai ungkapan hidup dari kasih dan persatuan ilahi. Betapa agungnya ketika kita sadar bahwa Kristus hadir dalam banyak cara, namun kehadirannya yang paling nyata, paling mendalam, ada di dalam sakramen tubuh dan darahnya, dalam setiap misa kudus, dalam setiap komuni yang kita sambut. Tuhan sungguh hadir. Mukjizat itu sendiri bermula 12 tahun yang lalu. Dalam sebuah misa pagi yang kelihatan biasa-biasa saja, Romo Thomas Patikal memimpin misa itu seperti biasanya. Namun saat hosti yang telah dikonsekrasi diangkat, terjadi sesuatu yang tidak biasa. Lambat laun, hosti itu mulai memperlihatkan sebuah tanda. Wajah Yesus muncul perlahan di atas hosti. Bukan lukisan, bukan cetakan, tapi sebuah penampakan yang misterius. Bayangkan bagaimana hati seorang imam yang dalam doa dan konsekrasi tiba-tiba melihat wajah Tuhannya sendiri menyapa dari sepotong roti yang kudus. Peristiwa ini tentu menimbulkan keheranan, bahkan mungkin keraguan. Namun, gereja tidak tergesa-gesa. Gereja meneliti, memeriksa, menguji, karena iman yang dewasa bukanlah iman yang hanya mengandalkan rasa, tapi juga mengandalkan hikmat dan kebenaran. Sejak tahun 2013, para teolog dan ilmuwan bekerja keras untuk memahami peristiwa itu. Pada tahun 2024, investigasi dilakukan di Christ University Bangalore. 3 studi ilmiah independen membuktikan bahwa gambar pada hosti itu tidak mengandung bahan asing apapun, murni berasal dari substansi asli hosti itu sendiri. Luar biasa, bukan? Pada bulan Maret 2025, Vatikan akhirnya menyatakan bahwa tidak ada hal yang menghalangi pengakuan atas peristiwa ini sebagai mujizat yang luar biasa. Namun, lebih dari sekedar tanda lahiriah, mujizat ini adalah peneguhan bahwa Kristus sungguh hadir di dalam Ekaristi yang setiap minggu, bahkan setiap hari kita rayakan. Sahabat terkasih, betapa sering kita hadir dalam misa, duduk, berdiri, menjawab, tetapi mungkin hati kita tidak selalu sungguh hadir. Mujizat ini menjadi panggilan untuk kembali menyadari betapa kudusnya peristiwa setiap misa,
Betapa besar kasih Tuhan yang rela hadir dalam rupa roti dan anggur demi menyatu dengan kita, umatnya. Dalam misa deklarasi itu, Hosti Kudus dengan wajah Yesus dibawa dalam prosesi ke gereja Kristus Raja di Villa Canur yang diletakkan di atas sebuah altar khusus di hadapan ribuan umat, para imam, dan para biarawati yang menyanyikan pujian dengan air mata haru. Bagi mereka dan juga bagi kita, ini bukan hanya tentang sebuah gambar, tetapi tentang sebuah ajakan untuk hidup dalam kasih dan persatuan. Uskup Agung Girelli bahkan mengajak seluruh gereja Syro Malabar untuk menjadikan mukjizat ini sebagai sinyal, untuk menyudahi pertikaian internal, untuk kembali kepada semangat awal, bahwa Ekaristi adalah sakramen persatuan, bukan perpecahan. Kristus memberikan Ekaristi agar kita semua bersatu, bukan berselisih. Di tengah dunia yang penuh dengan perbedaan dan pertentangan, Ekaristi menjadi pelabuhan, tempat kita bersandar, tempat kita kembali merasa utuh. Dan hari ini kita diingatkan bahwa mukjizat tidak hanya terjadi ribuan tahun yang lalu. Mukjizat masih terjadi bahkan hari ini, jika kita mau membuka hati dan percaya. Gereja Kristus Raja di Villa Canur mungkin hanya sebuah gereja kecil. Namun dari tempat kecil itulah cahaya besar bersinar, menyapa dunia, menyentuh hati kita semua yang rindu akan kedamaian, kesatuan, dan kasih Tuhan yang nyata. Sahabat-sahabatku, mari kita jadikan kisah mukjizat ini bukan hanya sebagai cerita, tetapi sebagai bahan permenungan untuk memperbarui iman kita akan kehadiran Kristus dalam Ekaristi. Mari kita kembali dengan hati yang penuh syukur dan berkata dalam doa, "Tinggallah bersama kami ya Tuhan, dalam setiap roti yang Kau pecah, dalam setiap anggur yang Kau tuangkan. Ajarlah kami bersatu dalam kasih-Mu." Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk menyukai video ini, berlangganan channel Devosi Bunda Maria, dan bagikan video ini kepada sahabat dan keluarga yang ingin semakin dalam mengenal kasih Tuhan. Tuliskan di kolom komentar apa arti Ekaristi bagimu, dan pernahkah engkau merasakan kehadiran Tuhan secara nyata dalam hidupmu? Sampai jumpa di video devosi berikutnya. Tuhan memberkati, dan Bunda Maria selalu menyertai langkahmu.